Banyak orang yang mikir kerja di luar negeri itu otomatis kaya, guys. We will see. Alright, bagi kalian yang ingin tahu gimana rasanya kerja di luar negeri, di video ini aku bakalan ceritain realita kerja di luar negeri khususnya di negara Timur Tengah yaitu Bahrain. So, untuk kalian yang baru tahu channel ini, salam kenal, aku Howdy Hada. Di April 2026, genap 1 tahun aku bekerja di Bahrain as a videographer and video editor di marketing agency. Dan aku bakal share gimana aku bisa dapat kesempatan ini, step by step keberangkatanku dari Indo ke Bahrain. Aku juga bakal share soal gaji, fasilitas, and maybe sedikit tips untuk kalian yang mungkin punya keinginan kerja di luar negeri. So, enjoy. Kita lagi jalan OTW pulang nih. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always. Kita sekarang berada di Hura, tepatnya di Manamah, ibu kota Bahrain. Bulannya lagi bagus, insya Allah. Oh my god. By the way guys, aku bisa kerja ke luar negeri itu lucu banget rambutku cuy. By the way guys, aku bisa kerja di luar negeri itu modal 0 rupiah alias gratis. Dan apakah kita at least merubah nasib atau bisa kaya dari hasil kerja di luar negeri? We will see. Enjoy. Nyebrang kita. Pencet baik, tombolnya baik. Yoi. Udah dipencet, tinggal tunggu aja. Wait. Yalah. Lucu amat bay, pedanya bay. Jadi bener seperti yang aku mention tadi, aku tuh berangkat ke luar negeri modal 0 rupiah alias gratis, tanpa agent, tanpa lembaga atau tanpa perantara apapun. Mulai dari tiket, visa, medical check up yang jumlahnya bisa nyampe belasan juta rupiah, itu semua di-provide dari company. Ya sebenarnya nggak pure 0 rupiah juga sih guys. Pasti tetap ada keluar untuk uang bikin pasport, salah satu contohnya. Waktu itu aku tahun 2025 bikin pasport yang elektronik itu kalau nggak salah inget 650.000. Dan uang saku untuk diri sendiri mungkin ya selama perjalanan sekitar 2-3 juta cukup sih, just in case aja kan. Dan sebenarnya nggak habis segitu juga sih selama perjalanan Indo ke Bahrain. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Did you pause for a minute? KFC. Did you even feel it? Yeah, you felt it for a minute. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Yo guys, so dari mana aku bisa dapat kesempatan kerja di luar negeri di Bahrain ini, di Timur Tengah? Dari rekomendasi temanku. Jadi ini sedikit mind blowing juga sih. Bayangin guys, aku dapat screenshot dari temanku kalau temennya itu open recruitment untuk videographer dan fotografer yang siap diberangkatkan ke Bahrain pada waktu itu. Dan bayangin itu nggak ada yang expect kalau lowongan kerja di luar negeri itu justru dari Instastory, yang kita mikirnya mungkin dari LinkedIn atau Upwork, ya kayak platform jobs digital lainnya. Cuman ini dari Instastory. Jadi menurutku jangan pernah menyepelekan kekuatan dari the power of networking. Jadi detail proses aku dapat kerja di Bahrain kemarin tuh kurang lebih seperti ini.
Yang pertama, kita apply dan submit CV plus portfolio, and then besoknya aku langsung kepanggil tuh untuk initial interview dan langsung lanjut ke editing test. Sekitar 2 hari kemudian aku keterima akhirnya dan lanjut ke proses final interview. Di sini udah mulai bahas tuh soal salary, kontrak, fasilitas, dan aku dijelaskan proses keberangkatan dari Indo ke Bahrain. Step selanjutnya, company bakal apply visa, and then aku dari Indo itu wajib untuk medical check up test. Setelah visa approve, kelar deh tinggal flight. By the way, ngomongin soal medical check up test, itu fungsinya untuk apa sih? Emang wajib ya? Fungsinya itu untuk memastikan bahwa kalian itu benar-benar dinyatakan fit atau sehat dan layak direkomendasikan sebagai pekerja imigran. Dan itu sifatnya wajib ya guys, karena sebagai dokumen penunjang working visa. Nah, ini tips ya buat teman-teman yang sedang apply kerja di luar negeri. Jangan pernah kalian itu resign dari kerjaan utama sebelum kalian tuh benar-benar megang visa. Karena seperti yang aku sebutin tadi guys, dari proses panjang mulai dari interview and then tes technical and then medical check up test, itu tuh membutuhkan waktu sekitar 21 sampai 35 hari kerja. Itu kalau rulesnya di regulasinya di Bahrain ya. Aku yakin di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Itu membutuhkan waktu 21 sampai 35 hari kerja untuk keluar visa workingnya. Itu untuk working visa. So, saran dari aku nih, kalau misalkan kalian lagi apply kerja di luar negeri, setelah melewati banyak proses tadi, jangan buru-buru resign dari kerjaan utama. Karena itu beresiko banget guys, karena kita nggak tahu sampai benar-benar kita itu menerima visanya itu beneran keluar atau enggak, beneran di approve atau enggak. Kalau kalian keluar dari kerjaan utama dan nggak ada kerjaan lain dan visanya belum keluar, andai kata nanti ya amit-amit visanya, working visanya nggak diterima, nggak keluar, ya itu jadi kita yang rugi juga. Oke, so aku share keberangkatanku, perjalananku dari Indo ke Bahrain, karena sayang banget guys kalau cuma disimpan. Jadi aku naik bis dari kota kelahiranku menuju Jakarta, dan flightku waktu itu 2 stop, Jakarta Mumbai, Mumbai Oman, Oman Bahrain. Long trip banget kali ini guys. Dan aku sempat transit lama tuh di Oman selama 8 jam. Beruntungnya aku dapat visa on arrival, jadi bisa keluar bandara dan jalan-jalan keliling Oman. Kebetulan juga waktu itu transit di Oman, aku bertemu dengan orang Indo dan kita memutuskan bareng untuk short trip ke Oman. Itu pertama kali guys, by the way, aku melihat daratan luar negeri dan pertama kali aku mencoba makan makanan Middle East.
bang, kita dikasih pemandangan yang lumayan. Jalan-jalan lama belum. Terus yang di sebelah kiri ada Fort Almira nih. Almira nih. Nggak dipakai. Ma Instagram. قليل من الإشارات. هاي شارع جديد كله ده. Nah. حتى بيت هاوس قديم. Bangunan lama, rumah lama. الشارع أول Oke. قصر. Terus ini dulu. هذا يسوق يسمى سوق جديد نيو. ريستورانت مول. يعمل دوره. انتوا عندكم طياره الساعه كم طياره؟ واحد ساعة اثنين الساعه كم داخل المطار؟ 12. 12. نعم. حزن لازم قبل وقت ما عندكم لا بس مره ثانيه ان شاء الله. العماني بس. العماني. aman-aman, thank you banget. Roundabout dekat hypermarket Gudebia. Sekarang jam 12.21 IM, 12:30 pagi. Wih gila, ngapain bang? Kerja pulang jam segitu. Ya gimana ya, kalau teman-teman yang kerja di industri kreatif, apalagi di media, pasti merasakan ya gimana workflow seorang videographer itu. Job itu justru dimana orang lagi jam santai atau hari dimana orang-orang lagi liburan, kita malah kerja. Jadi nggak kaget mau dimanapun negaranya. Cuman yang membedakan adalah bentuk apresiasinya. Untung masih ada angin, ya ampun. Bahrain akhir-akhir ini suhunya sangat tinggi alias panas. Aku biasanya belanja di sini, di hypermarket. Nggak kelihatan, udah lah. 1:30 malam masih rame-rame aja guys ya.
jalanan tadi. Yo man. Set ngebut. Pengen es deh. Apa ya? Nyampe rumah aja ya minum air putih dingin sober. Gerah banget guys di Bahrain akhir-akhir ini. Kita cek sekarang cuacanya berapa derajat di Bahrain. Jam 1 pagi. Mana sih kau? Mana mas sekarang 32 derajat Celcius. Dan windy guys, lumayan berangin. Emang berangin sih. Bentar lagi nyampe. Apalagi yang perlu aku obrolin ya? Gini nih penampakannya kalau di Bahrain. Gedung-gedung doang. Jadi kangen suasana di Indo sih. Banyak sawah, adem, asri ya. Aku pernah punya pengalaman guys. Aku bisa akuin kalau Bahrain tuh negara tersafety yang pernah aku kunjungin. Karena apa? Karena aku cuman ngunjungin negara Bahrain doang di antara negara yang lain. Enggak, tapi banyak orang yang bilang juga. Aku lihat konten-konten di TikTok dan sebagainya kalau Bahrain tuh termasuk negara yang paling safety. Karena aku sendiri pun juga mengalami. Aku pernah, temanku juga pernah ngalamin dan aku saksinya waktu itu. Dia tuh pernah lupa ketika syuting di satu rumah makan, HP-nya ketinggalan di rumah makan itu. Ketika kita udah di parkiran, padahal rumah makan itu juga nggak sepi, namanya rumah makan ya. Kita ketinggalan HP-nya di meja. Waktu kita beres-beres peralatan syuting, temanku sadarnya pas udah di parkiran, pas udah masuk mobil. Terus ingat kalau ketinggalan di meja, langsung dia naik ke lantai 2 dan dicek HP-nya, ternyata masih ada dan posisinya masih sama kayak gitu. Terus ini pernah lebih ekstrim lagi temanku. Lupa nggak nutup mobil dan ditinggal keluar. Jadi di depan office itu kayak ada lahan parkir gede gitu. Ya kurang lebih kayak gini lah. Nah waktu itu memang ada 2 mobil. Jadi mobil dia ditinggal di depan office kayak gini-gini ya. And then kita keluarlah ke jaraknya lumayan jauh, sekitar ada kalau 5 kilo kita keluar untuk something lah. Terus balik-balik pintu mobilnya masih kebuka dan ya aman-aman aja, barang di dalam nggak ada yang hilang dan lain-lain. Dan aku kalau menyimpulkan dari logika ya guys, kenapa bisa seaman itu? Yang pertama adalah
hukuman di sini tuh tegas dan berat dan nggak memandang bulu siapa yang melanggar kesalahan. Jadi sekalinya orang kemarin kita kejadian dar-der-dor ya, kejadian perang kemarin, kita merekam kejadian atau merekam momen dimana misil lewat dan lain-lain itu, kalau kita upload di story kita bisa masuk penjara di sini. Hukumnya se-strict dan setegas itu dan nggak memandang bulu. Itu yang perlu aku akuin dan aku apresiasi. Yang poin pertama adalah hukum di sini sangat ketat dan tegas, which is tuh bagus. Yang kedua adalah tingkat kesejahteraan warganya yang tinggi. Jadi logis aja, ngapain mau ngecuri orang, hidup dia aja lebih enak dari barang yang mau dia curi, maksudnya gitu. Jadi untuk apa ya mencuri di sini? Kalau hidupnya aja dia udah enak gitu. Itu 2 poin menurutku yang logis. Kenapa di sini tuh termasuk negara yang safety. Even tengah malam kayak gini ya udah, nggak ada apa-apa guys. Nggak ada yang rese, nggak ada yang begal apa-apalah. Patut kita apresiasi. Benar lagi nyampe depan. Itu dia tempat tinggalku. Finally, biasanya jalan kaki biasa nggak ngos-ngosan, ini karena mungkin sambil ngomong depan kamera ya. Aku kalau ngomong nggak keatur nafasnya. Kita sampai ke akomodasi. Sampai di akomodasi. Welcome. By the way, di sini akomodasi mahal banget tempat tinggal. Bayangin apartemen bentuk studio aja, yang nggak ada kamarnya, cuman studio. Itu harganya bisa sampai 150 Bahrain dinar, which is itu 6 juta per bulan. 6 juta per bulan guys, untuk tempat tinggal. Jadi beruntung banget untuk teman-teman yang kerja di luar negeri dan akomodasinya di provide tuh enak banget sih. Apalagi kalau dapat transport, wih, tambah cakep itu. Kayak aku asik. Finally nyampe rumah guys. Besok kita akan melanjutkan aktivitas seperti sehari-hari. Kita masuk office, edit, meeting, dan lain-lain. So, thank you sudah mengikuti pria remaja setengah dewasa ini di vlog luar negeri. Semoga bisa membuka sedikit pandangan untuk kalian yang berencana mungkin ke luar negeri untuk bekerja atau untuk sekedar visit. Oke? See ya.